Kata pepatah Cina, milikilah cita-cita setinggi langit. Tapi menurutku punya cita-cita setinggi plafon rumah ini, itu the best banget loh. Karena tinggi plafonnya itu 4,1 meter. Paling gede dan tinggi banget. Area living roomnya itu bikin makin aku jatuh cinta. Tapi ternyata area fasad juga gak kalah keren loh. Apalagi lokasinya deket banget sama area depannya Citraland. So, let's start the home tour. Rumah ini tau gak bohong, memang bagus banget. Dari eksterior luarnya ini udah the best. Kali ini rumahnya di area depannya Citraland, Cluster Royal Park, yang merupakan cluster kedua dari depan kalau kamu masuk ke arah Citraland Surabaya. Dan kali ini rumahnya nggak kaleng-kaleng, nggak ngomongin plafonnya dulu, ngomongin dari eksterior rumahnya. Ini udah dibangun split level 2,5 lantai dengan penataan batu alam kombinasi marmer di bagian depan. Itu sangat estetik banget. Dan ternyata marmernya nggak cuma dipasang di area atas, tapi area flooringnya juga ada. Nanti kita bahas. Kalau kita lihat penampakannya dulu deh, dari bagian depan kita bisa dapat beberapa fitur ya. Contohnya di bagian sini itu bukan cuma ngomongin soal pagar, tapi memang penataan batu alam di sebelah sini itu bisa jadi area taman yang ada di belakangnya. Seperti yang satu ini nih. Asik banget untuk penataan tamannya, dimana udah lengkap dengan penataan tandon dan juga ada koin tree di bagian samping. Tapi kalau ngomongin soal eksterior, ya kita perlu lihat untuk area fasad ini. Kenapa fasad ini bisa keren? Karena tingginya rumah ini yang dibuat model split level sehingga bisa punya space yang terasa megah karena punya ketinggian yang lebih dari normalnya. Punya dua carport di bagian depan dengan lebar 5, dua mobil itu udah masuk banget. Apalagi teman-teman bisa cek kalau di bagian sampingnya ini kita punya semacam singgasana untuk masuk entrance ke arah atas. Di sini kita disajiin dengan mewahnya batu alam di kanan kiri dan juga penataan marmer di arah foyer yang punya step itu sangat tipis banget sehingga nggak bikin sakit untuk orang tua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sesuai dengan Feng Shui, bagi 5 masih sisa 2. Tapi yang di sini cukup menarik, teman-teman bisa lihat untuk area depannya ini punya space yang cukup lebar, jadi kerasanya itu nggak terlalu sempit. Dan teman-teman juga bisa nikmatin kombinasi marmer yang di teknik bakar sehingga punya tekstur yang lebih cakep lagi. Nah, asik ya, area-area tamak depan yang super amazing, row jalan yang punya 3 mobil, dan kita bisa lebih dimanjakin lagi dengan fitur-fitur premium yang ada di bagian dalam. Tampak depan kelihatan amazing, of course lah, rumah ini memang perlu diapresiasi dengan detailing-detailing yang gokil habis. Dan termasuk juga pas kita di area foyer ini, ya kan, selain flooring yang tadi kita udah bahas, dindingnya ini loh bos, aku suka banget. Nah, kenapa kok bisa suka? Mungkin agak deketan sedikit kameramennya ya. Jadi, kalau kamu perhatiin, dindingnya ini ada semacam modelan kalau sablon tuh emboss ya. Jadi ada mengkilat-mengkilat di beberapa titiknya doang, tapi bertekstur juga. Dan ini cukup langka modelan yang kayak gini, sehingga aku sih suka. Apalagi kalau buat orang yang perhatikan detail sekecil ini. Ini bagus banget loh. Nah, double door udah available di depan, bagian depan, udah pakai modelan merbau. Aku tuh nggak tahu kenapa suka banget sama rumah yang punya handle itu jumbo-jumbo kayak gini. Karena ya baru kelihatan keren, baru kelihatan megah. Walaupun memang konsep rumah ini minimalis, jadi handle-nya pun disesuaikan. Tapi size-nya itu mantap banget, apalagi ukirannya kalau kita tutup ya, teman-teman boleh cek. Pintunya kalau kita tutup seperti ini. Nah, ini seakan-akan ada modelan frame kotak gitu, ngunci jadi satu di bagian tengah, di bagian handle-nya. Detail yang simple, tapi aku sangat-sangat suka. Nah, kalau ini nggak simple banget. Jangan harap kamu bisa nggak amazed kalau kamu lihat tingginya area plafon yang ada di rumah ini. Totalnya floor to rangka itu 4,3, floor to ceilingnya 4,1. Kameramen boleh stay dulu, aku pengen pindah ke sini, pengen tunjukin aku kalau ruang keluarganya ini loh. Begitu masuk, direct menuju ke area living room, kita langsung dikasih one of the best view, yaitu adalah area living room yang punya tinggi itu 4,1 meter
di mana everything was great ya kan, dari detailingnya kelihatan di area flooringnya ya kan. Kita ini menggunakan granit tile dengan ukuran 90 Wisma sehati punya. Dan kalau teman-teman perhatiin, kita sekarang tukar posisi lagi sama kameramen di sana, kita di sini. Kita sekarang ada literally di entrance bagian masuk dari pintu depan masuk ke bagian ruang keluarga. Itu plong jos. Nah, stay dulu, aku mau bahas satu persatu ya. Kalau kita perhatiin, arah ruang tamu yang di sana menuju ke arah bagian dalam karena sudah tidak ada sekat, jadi sirkulasi udara dari bagian depan sampai direct menuju ke jendela belakang itu nggak kaleng-kaleng, langsung enak anginnya. Walaupun rumah ini memang hadap utara, tapi feels-nya kayak rumah hadap selatan. Nah, di bagian sini teman-teman boleh lihat karena punya bidang yang tinggi sampai ke atas, ya kan? Aku bisa bayangin, teman-teman mau dekorasi dengan modern wall panel, or else itu pastinya bisa mantep banget. Kalau aku malah akan menambahkan satu bidang marmer besar lagi di tengah-tengah sini supaya terlihat pembeda antara living room dengan area tamu, tapi kece-nya, gagahnya nggak berkurang. Dan di area sini itu pas banget loh guys, kalau kamu jadiin satu area entertainment alias kamu jadiin area nonton TV dengan sofanya. Kamu pasang sofa letter U total dengan luas area segini itu masih sangat muat banget. Dimana teman-teman bisa penataan untuk area TV dan segala macam elektronik appliance-nya bisa taruh di sebelah belakang gue ini. Nah, tingginya, sekali lagi kita mau bahas tingginya. Dari tinggi yang amazing ini, kita bisa nikmatin di bagian atas, itu ada dua permainan profil atap, yaitu yang pertama adalah drop ceiling yang udah standar banget, tapi wajib ya, supaya terlihat kedalaman atau level dari atap, yang menambahkan kemegahan dilengkapi dengan 6 lampu, plus 4 downlight kanan kirinya bikin makin cakep. Teman-teman juga bisa lihat ada trik yang haki beken, yaitu adalah stripes hitam atau sebenarnya kita bilangnya itu adalah seamless gap di bagian atas sehingga kelihatan lebih menarik lagi. Teman-teman juga bisa enjoy titik-titik instalasi elektronik berupa titik AC yang sudah terpasang dan langsung diarahkan ke bagian tengah ruangan. Plus juga ada satu titik CCTV di bagian sini dan juga ada satu titik CCTV di bagian ruang tamu yang udah ready. Jadi udah dipersiapkan untuk titik-titik CCTV-nya. Kalau teman-teman perhatiin, kalau di sana bisa taruh sebagai area living room, di sini dijadiin area dining room, itu nggak salah. Kok bisa? Jadi selain posisinya yang udah ditata seperti ini, kita bisa punya satu posisi area dining room yang lokasinya persis di area penataan pantry. Area dining room di sini juga dekat-dekat sama area dapur ya. Sekarang kita mau explore, kenapa kok pantry-nya menjadi salah satu poin yang menarik di rumah yang ini. Pantry biasanya ditaruh dekat memang daerah dapur yang fungsinya memang bukan untuk cooking ya. Fungsinya adalah untuk preparation atau kita mau untuk clean up plate-plate yang udah kotor. Tapi di area sini kalau mau jadiin masak-masak ringan juga masih oke banget. Kenapa? Karena satu, di bagian pantry-nya ventilasinya udah dibuka. Ventilasinya kita punya dua jendela hidup yang kita bisa ke kanan kiri dan ini mengarah ke taman bagian belakang sehingga kita bisa punya ekstra sirkulasi di sebelah sini. Penataan pantry juga udah pas banget, ketinggiannya juga udah pas sesuai dengan posisi top table, jadi udah dipikirin baik-baik. Untuk penataan keran airnya sudah diletakkan di bagian tengah, tinggal teman-teman mau kreasiin aja menggunakan interior kitchen set yang dipasang seperti apa. Cukup menarik bukan? Nah, selain itu teman-teman kalau perhatiin, kita sejatinya menuju ke arah service area, kita tuh punya satu akses yang bisa terpisah, yaitu menggunakan pintu kayu yang udah dipasang di sebelah sini. Nah, modelnya juga sliding jadi nggak makan tempat, ngirit space, dan teman-teman juga bisa nikmatin satu area dapur kotor yang udah punya letter U seperti ini, di mana kita bisa fungsiin dari area sink yang udah terletak di sebelah sini. Ini teksturnya udah mirip kayak Blanco punya, menggunakan batu granit sehingga ada tekstur kasarnya dan ukuran yang besar aku cukup suka. Di sebelah sini ya kalau aku sih akan pasang satu model kompor tanam, jadi masaknya bisa sesuai feng shui ke bagian dalam, dan mungkin ini untuk appliance yang lain seperti cooker, oven atau misalkan air fryer dan segala macam. Taruh sebelah sini juga oke banget. Nah, asik ya. Dan ternyata teman-teman kalau perhatiin dari area dapur ini kita bisa akses dua ruangan. Yang pertama kita bisa akses area servis garasi di bagian belakang, bagian depan, dan satu akses area ART di bagian belakang. Kita cek dulu satu persatu. Yuk, let's go. Menuju ke area servis yang ada di bawah di area garasi ini,
kita bisa punya sedikit pundak-pundakan aja, nggak terlalu curam, cukup enak karena tangganya juga cukup lebar dan stepnya nggak terlalu tinggi. Dan di bagian sini kita bisa ketemu sama dua space. Yang pertama adalah, jadi karena persis di bawah tangga kita bisa manfaatin ini jadi area gudang. Dan niatnya yang menurutku cukup asik itu adalah ini menggunakan pintu alumini kaca, jadi kelihatan clean ya, nggak kelihatan kotor. Yang gudang identik dengan lembab dan kotor, ini enggak. Ini adalah area kamar mandi pembantu di sebelah sini, dan kita bisa punya space untuk penataan satu garasi di sebelah sini untuk satu area mobil. Mobil gede pun juga masih oke, nggak masalah. Pintunya kita udah memakai rolling door besi dari mereknya SKTM, dan kita bisa akses menuju ke area carport yang ada di depan. Nah, ini yang pertama. Kita lihat yang kedua, itu di arah belakang sebelah sini nih. Nah, aku suka loh bagian sini, aku suka. Aku nggak expect kalau ini adalah space-nya kamar pembantu, karena di depannya kita bisa difungsiin juga jadi fungsi yang lain yang cukup fungsional. Sebelah sini ya guys. Dari pintu, ada pintu yang kedua di sebelah sini. Fungsinya supaya kalau mungkin udah kelar masak, ini ditutup aja supaya mungkin nggak ada hewan-hewan yang masuk. Di sebelah sini, ya kan, kalau mungkin tukar posisi sedikit dulu ke sana, ini adalah space yang kamar pembantu di sebelah sini, ya kan. Dan kalau kameramen boleh mundur sedikit, deng 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 deng. Di sini bukan cuma area kering, tapi bisa dimanfaatin jadi area laundry, ya kan. Di area laundry ini teman-teman sudah sediain modelan 2 kran dengan Avur Seamless, modelan yang baru, dilengkapi dengan colokan listrik yang sudah punya rumahnya sendiri, dan di bagian atas sudah terpampang nyata kalau udah dipasangin kanopi dengan modelan kaca sehingga jatuhnya agak gelap tetap terang dan bisa mendapatkan cahaya matahari. Tukar posisi yuk. Sekarang kita mau tukar. Kalau kita ke sini ternyata bisa punya satu akses taman, dan di mana akses tamannya ini cukup menarik ya. Menurutku ini salah satu konsep dry garden yang kekinian sekarang ini. Jadi taman tuh nggak perlu terlalu banyak untuk tumbuhannya. 30% aja, 70% dimanfaatin dengan modelan batu tabur, rumput sintetis, dan juga mungkin sedikit tempat duduk-duduk seperti ini. Nah, ini tumbuhannya kalau nggak suka teman-teman bisa ganti, atau teman-teman suka, ini cukup simpel untuk di maintenance, sekarang cuma ada di area sini aja. Nah, teman-teman kalau perhatiin, ternyata area sini bisa jadi view dari area ruang keluarga. Silakan ke sana. Coba cek ya. Aku stay di sini, ya kan? Kameramen akan lanjut ke area ruang keluarga, dan kita bisa nikmatin penampakan yang sangat-sangat nyaman banget karena dari direct view arah living room bisa menuju ke taman yang dari sini. Saranku sih tinggal dimainin untuk lightingnya aja, ditambahin lagi, mungkin lampu LED tembak sehingga kelihatan lebih cantik. Dan untuk materialnya teman-teman, kalau aku boleh kasih tahu, kenapa resepnya kok area sini bisa kelihatan sangat nyaman, ya kan? Kalau teman-teman perhatiin, selain jendelanya udah ada 2 macam, ya kan? Yaitu adalah ada jendela bawah sama jendela atas. Loh, kenapa kok nggak dijadiin satu frame aja? Yang pertama kalau jadi satu frame, nanti pintu yang terlalu besar, kalau ada problem itu pasti bakal sangat repot. Tapi kalau cuman dikasih bawah aja, atasnya dicor, jatuhnya agak sedikit gelap dan kelihatannya kurang tinggi. Diakalin dikasih 2 model bagian bawah dari 2 big window yang bisa kita geser kanan kiri, dan di bagian atas menggunakan kaca mati tapi masih bisa menimbulkan efek cahaya bagian dalam. Ini semua menggunakan YKK Finish Good, dan kita menggunakan kelasnya yang Nexta punya, the best kind of YKK Finish Good, which is keren banget. Kedap sudah pasti, build quality paling oke. Nah, dari area sini yang belum kita bahas tuh cuman ada 2. Yang pertama adalah satu area kamar tamu, dan di kamar tamu ini posisinya di bagian depan rumah. Kamar tamunya di sebelah sini. Oh iya, kalau kita mau masuk ke semua ruangan, kita selalu dikasih list kayu seperti ini ya. Jadi ada level-levelnya seperti ini, kelihatannya cakep banget. Nice touch. Di sebelah sini kamar tamu bisa dipasangnya dengan satu area ranjang di sebelah sini, ya kan. Penempatan wardrobe bisa ditata di sebelah sini, karena di sini bersebelahan langsung sama area kamar mandi dalam. Guys, semua kamar di rumah ini itu kamar mandi dalam. Keren banget. Nah, di sini ini adalah penataan kamar mandi dalamnya, khusus yang kamar tamu, kamar yang paling kecil. Di sini kita sudah bisa punya satu wastafel dari Kohler.
satu kran dari Grohe. All sanitary menggunakan brand ternama, bukan kaleng-kaleng, termasuk juga dengan klosetnya. Bahkan untuk area showernya ini dapat langsung double shower, hand shower, drop shower dengan penataan shower box di sebelah sini. Satu lagi yang aku suka, mulai 2025 ini hampir jarang aku lihat Avur yang biasa. Semuanya menggunakan Avur seamless model kayak gini yang memang ya wajib lah ya, rumah 6M kok masih pakai Avur lama, nggak mungkin. Ini sudah one of the best kan. Terakhir yang belum kita bahas itu adalah penataan powder room. Nah, powder roomnya ya kalau powder room sih nothing really special ya, karena di sebelah sini memang spacingnya digunakan hanya untuk cuci tangan sama buang air. Terletak di sebelah sini teman-teman bisa lihat top table-nya udah pakai marmer juga, keren banget ini top table-nya, nice. Aku suka banget sentuhan drop LED di bagian atas sehingga feels-nya itu kayak di hotel-hotel. Top table-nya juga coraknya sangat bagus banget. Dan di sini adalah space untuk untuk bagian toilet. Ini sudah menggunakan color yang modelan mahal kayak gini. Dari sentuhannya menarik, bahkan bidetnya pun udah kekinian. Asik kan? Ini air rumah mahal ya, masa bidetnya gini. Ini bagus banget. Nah, teman-teman, masih banyak space yang belum aku ceritain, dan kamu pasti amazed kalau lantai 1 yang tinggi dan besar itu adalah ruang keluarganya. Di lantai 2 masih ada yang lebih bikin mencengangkan lagi. Sekarang beranjak ke lantai 2, sebelumnya mampir sedikit dulu di split level area yang ada di sini. Tapi before sana kita mau bahas dulu untuk area tangganya. Teman-teman boleh cek ya. Tangganya modelan sudah belok ke kanan sesuai feng shui. Shoot, ya kan? Nggak cuma feng shui aja. Untuk bingkai railingnya frameless kayak gini, menggunakan marmer konsep Alexander Black. Yang kalau yang depan tadi itu marmernya foyernya mungkin curigaku itu dibakar, jadi bisa kasih tekstur bagus. Yang ini coraknya sama, tapi yang ini dikristalisasi. Jadi smooth texture, tapi bisa mengkilat. Maintenance-nya tinggal dipoles ulang aja. Nah, asik. Lanjut dulu ke area split level room. Seperti biasa, udah nonton video aku bolak-balik kan? Tahu lah ya, split level gede kecil nggak peduli. Ini area yang udah aku booking. Di sini kita bisa tempatin jadi area satu kamar lagi, atau untuk area gaming, entertainment room seperti biasa. Yang ini karena memang rumahnya lebar 10, punya dimensi yang nggak terlalu gede banget, ya kan? Tapi sudah lengkap pula dengan area satu kamar mandi dalam. Kamar mandi dalamnya semuanya standar sanitary Grohe corner, plus ada shared shower box. Jadi kalau mandi nggak tambes kemana-mana, cukup cantik. Tapi yang di sini kita nggak pakai drop shower ya, kita cuma pakai hand shower aja. Oke. Last yang kudu ada di area split level room, nggak lain nggak bukan tentunya adalah balkoni. Nah, balkoninya dari sini. Sekali lagi semuanya kaca frameless, ya kan. Terus, guys, view-nya ke arah taman, majestic abis, ya kan. Asik sih. Dari sini kelihatan ya, kalau taman yang tadi itu kalau aku bilang cakep, setuju nggak sih? Simple, batu alamnya cukup menarik, marmernya kayak gini, dan bisa punya carport. Dan aku kalau ngomong corak carport di sini kelihatan banget, coraknya asik banget, model mosaic, simple kayak gini, one of the best style. Dan tentunya nggak mantep kalau kita nggak bahas di lantai yang terakhir, lantai yang kedua. Karena di lantai yang kedua kita bisa ketemu sama satu kamar yang extraordinary seperti yang ini. Oke, sampai kita di lantai kedua, teman-teman bisa lihat penataan lantai 2 itu maksimalis ya, maksimalis banget untuk ukuran fungsi ruangan. Secara untuk placing ruang keluarga di lantai 2 memang nggak available kalau di rumah yang ini. Karena di lantai 2-nya ini full untuk area koridor aja. Walaupun sebenarnya cukup cantik pula, karena teman-teman bisa enjoy sekali lagi railing yang frameless kayak gini. Dan di bagian atas ini ada natural light, sehingga tangga yang di area split level yang ada di bawah tadi itu bisa kelihatan seger, terang, dan juga sangat nyaman. Ya, itu semua gara-gara nih penyebabnya ya, tersangka utama natural light yang ada di bagian atas. Nah, teman-teman lanjut lagi. Ini kelihatannya simple, tapi aku wajib bahas. Jadi normalnya orang cuma kasih tembok aja, not jedok ya. Tapi kali ini dia kasih modelan ventilasi gini. Nah, ruangan yang ini kalau mungkin teman-teman nggak kebayang, kelihatannya rasanya kayak buang-buang ruangan. Tapi kalau aku suka. Kenapa? Nah,
Karena di area yang kecil ini nggak cuma jadi sumber angin untuk masuk ke dalam bagian lantai 2, tapi yang paling penting itu adalah space buat jemur anduk. Nah itu jarang banget dipikirin, tapi ini enak. Jadi kita bisa taruh anduk kita dari kamar mandi yang di lantai kedua ini, jadi nggak lembab di bagian kamarnya. Nah, dan teman-teman juga bisa lihat, walaupun cuma ruangan kecil, tapi secara estetika mozaiknya nggak berkurang, tetap masih ada, tetap masih diperhatiin untuk detail-detailnya. Lanjut lagi ke kamar-kamar. Oke, sekarang kita berarti sudah enjoy 2 kamar. Satu kamar di bawah, satu kamar split level. Sekarang kita ke kamar yang ketiga, kamar anak di lantai 2. Secara ukuran kamar anaknya, ya tuh biasa aku nggak bisa bilang ini gede banget. Ukurannya compact aja. Di sini kita bisa punya big frame window sekali lagi. Cukup nyaman karena dari kamar ini kita bisa juga punya view menuju ke dry garden yang ada di bawah tadi. Nah, untuk penataan kamarnya, kamar ini menurutku ukurannya nggak terlalu gede ya. Kurang lebih 3 kali 4 meter persegi. Secara ceiling memang sedikit lebih pendek daripada yang tadi. Tapi sependek-pendeknya ini terhitung tinggi karena tingginya 3,8 meter. Kalau di bawah dari 4,1 ini 3,8 cukup tinggi. Jadi mengkompensasi ukuran yang compact tapi dikasih ceiling yang tinggi, kesannya jadi nggak terlalu sempit. Di sebelah sini penataan TV di sebelah sana, ranjang di sebelah situ, dan of course di sini kita masih punya satu kamar mandi dalam. Seperti yang aku bilang teman-teman, semua kamar mandi di ruangan ini adalah ensuite bathroom ya, termasuk juga yang ini. Teman-teman bisa enjoy satu area mandi yang dimana sudah lengkap dengan penataan lampu, permainan warna grey-nya yang pengen cakep, dan kita masih disajikan dengan satu area connecting balkoni yang terletak di sebelah sini. Nah, ini kita bisa enjoy ya. Jadi ada mini balkoni. Di sini nggak gede, tapi balkoni ini connect dari antara kamar satu anak yang lain dengan kamar yang selanjutnya. Oke, nah space-nya nggak terlalu besar, railingnya masih frameless, kita masih punya avur di sini, jadi nggak usah khawatir kalau ada tampias. Semuanya terang banget di rumah ini, termasuk juga kalau aku mau ajak kamu ke area yang ada di sini, ya kan? Di sini udah menggunakan satu jendela, memang jendelanya nggak terlalu gede, fungsinya buat ventilasi aja. Di sini juga adalah kamar anak yang kedua, berarti ini ukurannya kurang lebih sama dengan yang tadi, cuma penempatan kamar mandinya kita bisa taruh di sebelah sini, ya kan? Dan kali ini secara konsep masih sama, touching, finishing, detail, permainan warna semuanya sama. Grohe, kohler menghiasi di seluruh titik, top table marmer juga masih ada, tetap yang terbaik ya. Nah teman-teman bisa nikmatin kan kamar-kamar ini. Katanya ada kamar yang besar tadi. Yang mana? Nah, nggak usah khawatir. Nih, ini gila. Ini kamar asik banget. Aku suka banget kamar ini. Ya kamar, ya kan? Ini kelihatannya agak sedikit nggak adil sebenarnya. Karena kamar masternya kok bisa ukurannya 4 kali lipat daripada kamar anaknya. Kamar master ini bikin kamu nggak mau keluar kamar karena everything bisa kamu masukkan penataannya di sebelah sini, ya kan? Gede, tinggi, ceilingnya bahkan main drop ceiling yang sama seperti di area ruang keluarga dengan spotlightnya. Kalau aku tadi openingnya video ini di sini, pasti kamu kira ini adalah living room, bukan, master bedroomnya guys. Dan di sini kamu bisa enjoy ruangan yang cukup gede. Kita putar-putar dulu ya. Kita bisa putar-putar nih saking gedenya. Sama kameramen bisa main petak umpet juga, ya kan? Kerennya apa? Yang pertama, teman-teman boleh cek. Ini Jakarta style abis ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin, khusus di master bedroomnya dikasihin lagi satu smart lock seperti ini. Master bedroom punya smart lock lagi untuk kebutuhan privacy, which is asik, oke? Saking gedenya kamar utama sini, penataannya, ini aku punya banyak ide banget. Yang pertama di sebelah sini sih, aku pasti kasih area TV, ya kan? Kalau aku di sini akan kasih satu sofa lagi. Mungkin nggak cuma satu sofa, 2 sofa juga masih available karena cukup gede penataannya. Kemudian teman-teman perhatiin dari start dari sisi sini setebal 60 cm, aku akan hajar full sampai ke area sana, lanjut sampai sana, ya kan? Sampai area walk-in closet nanti kita bahas. Full wardrobe karena spacingnya pas, kolomnya ini juga memang sengaja diada untuk penempatannya wardrobe dan ketebalannya juga 60 cm, 80 cm. Jadi baju enak masuknya,
Dari sini sampai masuk ke sana juga cakep banget. Kita belum bahas yang sana dulu. Penempatan ranjang kita bisa taruh di sebelah sini. Waduh, lega ya. Masih bisa punya ruang tamu di area depan sambil nonton TV ke arah kamu nih, ya kan? Tapi sebelahnya berhubungan langsung dengan 3 ya kan, jendela di sebelah sini, dan jendela ini kita bisa nikmatin area balkoninya lebih gede, ya kan? Tetap menggunakan kaca frameless. Kali ini kita ketemu sama marmer yang warnanya coklat seperti ini, travertinnya. Tapi di bagian atas kita masih punya permainan komposit kayu seperti ini yang ada kamu lihat ini. Cukup cantik. Tapi kita perlu cek untuk master bathroom-nya. Di sebelah sini adalah area wardrobe. Wardrobe-nya sudah bisa dibastiin penempatan meja rias di sebelah sini. Udah ada colokan listriknya. Ini bisa jadi kelanjutan dari kabinet yang tadi dan bisa ketemu sama satu area kamar mandi dalam di sini yang ternyata nggak kaleng-kaleng untuk ukuran budget 6 M-an. Kok bisa? Karena di kamar yang punya budget cuma 6 M-an ini, stop dulu di sana. Enjoy, sudah aku bahas. Nah, first thing first, permainan profil di area atasnya wastafel itu cakep, sentuhan yang baru. Walaupun kita cuma disajikan dengan satu sink wastafel aja, tapi top table-nya yang cukup gede seperti ini juga masih menjadi sebuah kelebihan. Bahkan nih guys, nah nih, ayo tukarkan posisi. Karena mungkin ini bisa jadi tempatnya untuk taruh HP. Hari ini kalau kita ke kamar mandi nggak mungkin nggak bawa HP. Dikasih level yang lebih tinggi, dikasih touching untuk marble hitam beda sama yang di bawah, dikasih colokan seperti ini. Ini tempatnya taruh HP sih pasti. Dan di sebelah sini mau baru mungkin peralatan-peralatan untuk keperluan sanitari. Di sini adalah tempatnya untuk kita buang air. Masih ingat nggak kata orang kalau rumahnya orang kaya itu kalau pas lagi duduk di kloset tangannya nggak bisa nyentuh pintu. Nah ini jauh nih, tuh jauh kan? Masih enak. Memang kerasa mahal. Kok bisa kerasa mahal? Karena di sini ada bathtub. Rumah 6 M-an udah punya fitur bathtub. Bathtubnya juga freestanding modelnya seperti ini. Bahkan di area sini masih ada semacam kayak frame balok, bisa taruh untuk skincare dan beberapa peralatan mandi yang lain. Hidden lamp di bagian atas masih tersedia, cukup cantik juga. Kalau mau mandi cepet nggak pakai kum-kum, kita bisa nikmatin satu area shower box di sini yang udah lengkap dengan drop shower dan hand showernya. Di bagian atas juga dikasihin modelan kaca terbuka, nanti dipasangi kasa sama yang punya, sehingga ventilasi juga masih oke banget. Nah ini aku suka banget nih, kamar mandinya kelihatannya secara dimensi nggak gede, tapi dengan luas 196 bisa dimaksimalin sampai punya kamar mandi secantik dan seestetik ini. Gimana? Setinggi cita-citamu bukan plafon rumahnya, selebar impianmu ruangannya. Nggak salah dong kalau hukum kayak gitu. Udah buktiin sendiri kan, gede, tinggi, mantep banget dengan budget cuma 6 M-an. Tapi alokasinya bukan di area belusuk belakang ataupun terpencil. Area depan seperti di kelas Royal pakai yang satu ini. So, ini worth it banget. Secara spek tinggi, kamu juga bisa dapat layout model yang cukup cantik banget. Sangat fungsional dengan luas cuma 196, hampir 200. Tapi kenikmatannya nggak beda sama rumah yang punya luas 140. Buktiin sendiri, langsung survei bareng Rian, dan jangan sampai lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Buat yang penasaran bisa tag link dari deskripsi untuk langsung kontak sama Rian di WhatsApp. See you on next video.